Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wal alihi wa ashabi ajmain. Di dalam keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini sering kita dengar. Saat kita mendengar keterangan ini, bagi mereka yang memang berharap dosa diampuni, ini merupakan suatu kabar gembira. Karena ada kesempatan dosa itu diampuni. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan, diiringi dengan iman dan penuh harap. Penuh harap diampuni dosa. Kenapa begitu berharapnya diampuni dosa? Karena setiap kali membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan siksaan api neraka, maka siksaan itu, penderitaan itu begitu terbayang jelas di depan mata. Dan itu akibat apa? Akibat dari dosa yang tidak diampuni. Dan saat ini ada kesempatan untuk diampuni, yaitu dengan saum di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban. Ya, iringi terus, sampaikan harapan permohonan kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Berharap dosa diampuni, berharap amal ibadah diterima, berharap saumnya diterima, terhantar menjadi orang yang bertakwa. Penuh harapan terus sampaikan kepada Allah. Namun tentu saja bukan hanya harapan yang disampaikan kepada Allah, tapi dibuktikan harapan itu dengan sikapnya. Sikapnya yang berkaitan dengan keimanan. Imanan wahtisaban. Wahtisaban penuh harap terhadap keimanan. Iman apa yang terasa ketika kita sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan? Iman yang berkaitan yang pertama dengan yang namanya saum, yakin bahwa ini adalah kewajiban yang Allah berikan, sehingga dengan keyakinan ini ia melaksanakan saum dengan sepenuhnya sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, iman itu berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Alladzi unzila fil Quran, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di mana Allah terhadap Al-Quran ini demikian memuliakannya, meninggikannya, mengistimewakannya. Sehingga ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, Allah menyebut di dalam surat Al-Qadar, malam diturunkan Al-Quran itu dikatakan malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfis sahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya malam itu malam yang istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, lalu dari langit bumi berangsur diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi saat Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit bumi, itu secara langsung utuh Al-Qurannya. Dan di dalam surat Al-Qadar dijelaskan juga bagaimana malaikat menyambut turunnya Al-Quran luar biasa. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Turunlah para malaikat
bersama malaikat Jibril pada malam hari itu, bi'inni rabbihim, dengan seizin Rabb mereka, min kulli amr, dari berbagai urusan. Semua malaikat tidak ada yang melewatkan kesempatan yang berharga. Semua berkumpul, salamun, keselamatan, doa-doa, puji-pujian, keceriaan, kebahagiaan begitu sangat terasa oleh seluruh malaikat hatta matla'il fajr, hingga sampai terbit matahari pagi. Kenapa disebut hingga sampai terbit matahari pagi? Karena malaikat kembali kepada tugas masing-masing. Dari surat Al-Qadar ini nampak sekali bahwa Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam surat Abasa, Allah menyatakan fi suhufim mukarramah, berada di dalam suhuf-suhuf yang al-mukarramah, dimuliakan. Marfu'ati mutahharoh, ditinggikan dan disucikan. Bi'aidi safaroh, di tangan utusan. Kiramim baroroh, yang mulia dan yang berbakti, yang tidak lain adalah malaikat Jibril. Dan di dalam surat At-Takwir, bagaimana siapa malaikat Jibril itu? Dzi kuwatin inda dzil arsy makin. Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan di sisi Allah, pemilik ars, dan memiliki kedudukan yang tinggi di atas malaikat-malaikat yang lain. Jadi Al-Quran diturunkan bukan oleh sembarang malaikat, tapi Al-Quran diturunkan oleh pimpinannya malaikat. Jadi Al-Quran demikian mulianya, demikian tingginya, sehingga kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah suatu kitab yang utuh, yang lengkap, yang sempurna yang Allah berikan kepada manusia. Tidak ada satupun ayat dari Al-Quran yang salah. Wa tamat kalimat rabbika sidqan wa adla, telah sempurna kalimat Rabbu itu dengan benar dan adil. La mubadila li kalimati, tidak ada perubahan di dalam kesempurnaannya. Kapanpun, dimanapun, Al-Quran akan tetap sempurna. Bagaimana Al-Quran tidak sempurna? Ketika kita melihat alam semesta, demikian sistem alam semesta yang demikian harmonisnya, demikian sempurnanya, maka tentu saja Al-Quran yang sama-sama dibuat oleh Allah tidak kalah sempurnanya dibandingkan dengan alam semesta. Karena ini dibuat oleh Allah, sama-sama dibuat oleh Allah. Maka dengan keyakinan itu, keyakinan yang sepenuhnya kepada Al-Quran, selama ia melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan dia berusaha juga bagaimana melaksanakan Al-Quran dengan segala usahanya, segala kemampuannya, diiringi dengan penuh harap tadi, harapan diampuni dosa, harapan terhadap pahala dan ridho Allah, maka dengan seperti itu, saum seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa masa lalunya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosa selama kita melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.